Bapak, Ibu, Saudari, Saudara, juga anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali dalam kebaktian Minggu GKI Peterongan Semarang. Sesaat lagi kita akan bersama memulai kebaktian Minggu kita, tapi mari kita simak terlebih dahulu tayangan Warta Jemaat Minggu ini. Mari kita ikuti live event Malam Puji dan Doa online bersama para pengerja GKI Peterongan Semarang, Kamis 24 September 2020 pukul 18.30 dengan tema Hitung Berkat Tuhan. Ditayangkan live melalui kanal YouTube GKI Peterongan Semarang dengan pelayan firman, Pendeta Jerdy Stefan dan kesaksian dari Bapak Wardoyo. Di bagian akhir akan ada doa syafaat yang akan mendoakan secara langsung permohonan atau ungkapan syukur jemaat. Untuk info lebih lengkap telah tertera di publikasi yang disebarluaskan. Buat teman-teman pemuda, yuk ikutan webinar Komisi Pemuda dengan tema Garis Tengah, ketika keinginanku tak selaras dengan jalannya. Sabtu 26 September 2020 pukul 17.00 via Zoom. Pembicara Saudara Yosep Kurniawan MDiv dari GKI Kayu Putih, Jakarta. Untuk pendaftaran dan info lebih lanjut, bisa langsung ke Instagram @kompa.peter. See you teman-teman pemuda. Yuk rekan remaja, kita ikuti bersama kebaktian remaja online. Masih di rumah aja, di hari Minggu 27 September 2020, pukul 16.30 melalui aplikasi Zoom. Untuk mendapatkan ID dan password Zoom, silakan menghubungi Saudara Marcel di nomor 0895 4118 16242. Segera hubungi dan kita akan beribadah bersama minggu depan. Di bagian akhir kebaktian minggu kita hari ini, kita akan menyaksikan persembahan pujian dalam bentuk virtual choir dari para murid playgroup dan TK Kristen 1, Yayasan Sekolah Kristen Indonesia dengan judul Buah Roh Kudus. Mari bersama-sama kita saksikan persembahan pujian ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Saudara, sebentar lagi kita memasuki bulan Oktober 2020, di mana seperti tahun-tahun sebelumnya, kita merayakan bulan keluarga di sepanjang bulan Oktober. Tahun ini pun kita akan merayakannya. Tetapi berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, pada tahun ini kita masih belum bisa mengadakan kegiatan-kegiatan di gereja. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa mengadakan kegiatan kebersamaan dengan seluruh warga jemaat pada masa ini. Panitia Bulan Keluarga 2020 mengundang saudara sekalian untuk ikut terlibat di dalam kegiatan bersama-sama dengan seluruh warga jemaat setiap hari dari rumah kita masing-masing, yaitu berupa kegiatan menanam sayuran bersama. Panitia akan menyediakan bibit tanaman di mana saudara bisa bersama-sama merawatnya dengan keluarga kita. Setiap hari kita bisa menyiraminya, kita bisa merawatnya, dan bonusnya saudara, pada akhir bulan Oktober nanti kita akan lihat apa yang kita panen. Saudara, kegiatan menanam bersama mengingatkan kita akan bagian kita dalam pertumbuhan iman. Memang Tuhan yang memberikan pertumbuhan, tetapi ada peran kita di sana, yaitu untuk terus merawat, terus menjaga dan menumbuhkannya. Biarlah segala hal yang baik terus bertumbuh di dalam keluarga kita. Tema bulan keluarga kita pada tahun ini adalah Faith over Fear, atau iman mengalahkan ketakutan. Di masa sekarang, di mana ada begitu banyak hal yang bisa menjadi ketakutan tersendiri bagi keluarga kita, biarlah kegiatan menanam ini pun semakin mengingatkan kita untuk kita bisa bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga kita untuk melakukan yang terbaik, menghadapi dan mengatasi setiap ketakutan yang ada bersama dengan Tuhan yang memimpin keluarga kita. Selamat mempersiapkan diri untuk menyambut bulan keluarga 2020. Informasi lebih lanjut tentang penyediaan bibit tanaman oleh panitia, saudara bisa dapatkan dari Warta Jemaat. Kiranya Tuhan memberkati setiap keluarga kita. Demikian Warta Jemaat minggu ini. Kini saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh sejenak sebelum kita memasuki ibadah kita hari ini.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi saudara sekalian. Amin. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita masih berada dalam bulan pendidikan dan hari ini kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu Tuhan menitipkan mereka pada kita. Dan kiranya di sepanjang peribadahan kita pada minggu hari ini, kita betul-betul merenungkan bagaimana sikap kita seharusnya terhadap orang-orang mereka yang Tuhan titipkan kepada kita. Cakrawala, segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi Raja-Mu, bersorak-sorai bagi Raja-Mu. Oh Raja-Raja dan terbesar di bumi yang memerintah dunia, bersorak-sorai bagi Raja-Mu. Marilah sebelum kita melanjutkan lebih jauh ibadah ini, kita bersama tunduk dalam pengakuan dosa, mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk kasih setia-Mu yang besar yang Kau tunjukkan kepada setiap kami. Sehingga kami saat ini boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kasih Tuhan. Tetapi ampunilah kami ya Bapa, ketika kami datang saat ini, memeriksa kehidupan kami dan kami mendapati kehidupan kami jauh dari apa yang Tuhan inginkan. Kami kekurangan kasih kepada Tuhan, dan kami kekurangan kasih kepada sesama kami. Ampunilah kami yang berdosa ini. Tahirkanlah kami kembali. Dan kami boleh hidup mulai dari saat ini dan seterusnya, terus di bawah kasih karunia Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bagi setiap kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, tersedia berita anugerah yang akan saya bacakan dari Efesus, pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama sampai kedua. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Syukur pada Allah bahwa di dalam Kristus kita semua telah diampuni. Antara
Nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Hidupmu kitab terbuka, dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu? Nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Marilah kita mohon hikmat dari Tuhan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terangilah hati dan pikiran kami ketika sesaat lagi kami akan membuka Alkitab kami, membaca bagian di dalamnya, menyanyikan mazmur dan merenungkan kesemuanya itu. Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus memberkati, membuat kami dapat memahami betul apa yang menjadi maksud firman Tuhan dan memotivasi kami, mendorong kami, menginspirasi kami untuk kami dapat melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Berfirmanlah kepada setiap kami ya Bapa, sebab kami semua sedia untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab kita diambil dari Ayub. Ayub pasalnya yang pertama, kita akan membaca ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Ayub 1, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Saya akan membacakan untuk kita semua. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, berbahagia
Bapak Ibu Saudara, Alkisah ada seorang bayi yang cantik terlahir di keluarga yang kaya raya. Sang ibu sangat mencintai anaknya yang cantik itu dan berkulit putih bagai bunga magnolia. Sang ibu bahkan bersumpah dan menjanjikannya matahari dan bulan untuknya. Ia sangat senang ketika anaknya mulai makan. Anakku, mulai sekarang ibu akan menyuapimu. Buka mulutmu lebih lebar. Ayo, buka mulutmu. Sang ibu berlari menghampiri anaknya ketika melihatnya mulai berjalan. Anakku, ibu akan menggendongmu. Ayo cepat naik ke punggungku. Sang ibu melakukan semua yang diperlukan untuk membesarkan anaknya dengan sempurna. Lalu ia berkata, "Anakku tersayang, ibu harus istirahat. Mulai sekarang tolong sediakan makanan untuk ibu." Lalu anak itu berkata, "Ibu, aku tidak punya tangan. Tanganku menghilang karena tak pernah digunakan. Kalau begitu tolong gendong ibu, anakku. Kaki ibu sakit." Lalu anak itu berkata, "Ibu, aku tak punya kaki. Aku tak pernah menginjak tanah, karena kaulah yang terus menggendongku. Tetapi ibu, aku memiliki mulut yang sangat besar." Kemudian dia membuka mulutnya yang sangat besar itu lebar-lebar. Sang ibu sangat marah dan membentak, "Setelah kuperhatikan kau bukan anakku yang sempurna. Kau hanyalah mongfis bermulut besar yang tidak berguna. Kau adalah sebuah kegagalan yang hanya bisa terus-menerus menerima tetapi tidak bisa memberikan apapun." Sang ibu kemudian membuang anaknya ke laut. Sejak hari itu, tiap kali cuaca buruk dan angin laut berhembus kencang, para pelaut sering mendengar suara tangisan anak itu. "Ibu, ibu, apa salahku? Tolong bawa aku kembali. Tolong bawa aku dan kembalilah." Bapak Ibu Saudara, itu adalah dongeng yang diterjemahkan dari bahasa aslinya, Son Akui. Dongeng Korea karya Jo Yong yang sengaja saya angkat untuk menghadapkan kepada kita sebuah kritik tentang relasi antara orang tua dan anak di masa kini. Ditampilkan bagaimana seorang ibu berusaha untuk menciptakan, menjadikan seorang anak yang sempurna. Tetapi ternyata malah membuat anak ini menjadi tidak bisa mengerjakan apa-apa. Akhir kisah, anak ini malah dibuang oleh ibunya karena dianggap sebagai sebuah kegagalan. Dua kekeliruan ibu itu. Pertama, ia keliru dalam mendidik anaknya. Dan yang kedua, ia memperlakukan anaknya seperti layaknya barang miliknya. Ia merasa berhak untuk berbuat apa saja terhadap anak itu. Dan kita melihat akhirnya sangat tragis ya Bapak Ibu Saudara. Nah, kita bandingkan dengan apa yang kita temukan dari kisah Ayub. Dikatakan di ayatnya yang kedua, ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Bapak Ibu, dikatakan ada 10 anak dengan komposisi 7 laki-laki, 3 perempuan. Dan ini sebuah angka yang sempurna. Angka 10 dengan 7 dan 3. Itu seperti mau mengatakan tentang kesempurnaan keturunan. Dan karena Ayub adalah seorang yang kaya raya, maka dikatakan di ayatnya yang keempat, anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran. Dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama dengan mereka. Perhatikan ayatnya yang kelima. Di situ tertulis demikian. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub,
lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Jadi apa yang mau disampaikan Bapak Ibu Saudara? Ayub seorang yang saleh dan benar. Dia berusaha menjaga tidak hanya dirinya tetapi juga anak-anaknya. Supaya tetap benar, tetap suci, tetap tidak bercela di hadapan Tuhan. Dan apa yang dilakukannya? Setiap kali pesta setelah usai ia memanggil mereka dan dikatakan Ayub menguduskan mereka. Nah, saya membaca beberapa tafsiran tentang ini dan rata-rata mengatakan ini bukan hanya soal ritual, tetapi ada juga upaya untuk mengajak mereka bicara dan supaya mereka punya kesempatan untuk mengaku dosa kalau-kalau dalam pesta itu mereka telah berbuat salah. Lalu dikatakan setiap kali pesta itu berakhir, keesokan harinya Ayub pasti datang menghadap Tuhan untuk menjadi imam, mempersembahkan korban bakaran mewakili anak-anaknya. Kalau memang Ayub tadi ya ketika dipanggil lalu mendapati mereka telah melakukan dosa, maka pagi-pagi itu Ayub mewakili mereka melakukan ritual penghapusan dosa. Tetapi jikalau tidak, Ayub pun dikatakan tetap datang mempersembahkan korban dengan pemikiran bahwa jangan-jangan masih ada dosa kepada Tuhan yang terselip di dalam hati dan pikiran mereka yang bahkan mereka tidak sadari. Nah, Bapak Ibu Saudara, dua hal bisa kita simpulkan dari kisah Ayub dan anak-anaknya. Yang pertama, Ayub tidak bersikap egois. Sebagai orang benar, Ayub tidak berhenti pada dirinya. Ia berusaha untuk juga menjaga hidup anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Berapa banyak orang yang bisa menjadi begitu egois bahkan tidak peduli terhadap anak-anak. Juga setiap orang yang Tuhan percayakan pada mereka untuk dirawat, dijaga, dan diperhatikan. Karena banyak orang seringkali hanya memikirkan keselamatan bagi diri mereka saja, alias cari selamat sendiri. Dan Alkitab mengajarkan Ayub tidak demikian. Ayub berpikir lebih jauh tentang keselamatan anak-anaknya. Bahkan ia sampai memohon ampun pada Tuhan atas dosa-dosa yang tidak disadari oleh anak-anaknya. Tapi sampai di sini Bapak Ibu Saudara mungkin kita berpikir, gak mungkin lah saya bisa menjadi sebegitu egoisnya hingga gak peduli dengan anak-anak saya sendiri. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita juga perlu mengakui kadang ada saatnya berbagai persoalan, berbagai pergumulan tiba-tiba bisa membuat kita menjadi begitu egois sampai-sampai kita gagal dalam menjaga apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Ketika kita lebih senang cari selamat sendiri, cari senang sendiri, mengedepankan keinginan sendiri, selalu merasa sayalah yang paling sengsara, sayalah yang paling susah, diri sayalah yang harusnya diperhatikan dan lain sebagainya. Di saat itulah kita seperti dibuat lupa bahwa ada anak-anak kita, ada pasangan kita, ada keluarga kita, ada murid-murid kita, ada pegawai kita dan lain sebagainya yang Tuhan titipkan pada kita. Apa yang sudah kita lakukan untuk mereka? Apa bentuk tanggung jawab kita atas hidup mereka? Dan kalau kita mau bicara tentang orang tua dan anak, apa tanggung jawab saya sebagai orang tua? Apa tanggung jawab saya sebagai seorang anak? Apakah saya hanya bertanggung jawab untuk sekedar memastikan mereka itu tetap hidup? Ataukah ada tanggung jawab yang lain? Yaitu untuk mendidik, mengarahkan, mengasihi, mendoakan. Karena itu jangan egois. Mulailah kerjakan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Ayub melakukan semua hal tadi, yaitu menguduskan mereka, mempersembahkan korban bakaran bagi mereka. Semua itu dilakukan semata-mata demi kebaikan mereka dan demi
Tuhan. Bukan demi Ayub sendiri. Mengapa? Karena mereka adalah anak-anak yang dititipkan Tuhan. Dan karena mereka adalah titipan, maka Ayub sadar betul bahwa siapa pemilik kehidupan mereka sesungguhnya. Bukan Ayub, melainkan Tuhan. Sehingga saya membayangkan ketika Ayub menguduskan mereka, Ayub melakukannya bukan supaya nama baik Ayub terjaga, tetapi semata-mata untuk keselamatan mereka, dan supaya Tuhan pun berkenan melihat kehidupan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau boleh jujur, seberapa sering kita menjaga anak-anak kita dan semua yang Tuhan percayakan bagi kita, semata-mata supaya nama kita itu dipandang baik oleh orang lain. Ini adalah godaan yang nyata dan begitu jelas, karena sedikit banyak dari kita merasa bahwa orang-orang ini adalah milik kita. Anak-anak ini adalah kepunyaan kita, membawa nama baik kita. Padahal sekali lagi mereka punya kehidupannya sendiri, punya nama baik mereka sendiri, dan mereka juga sama seperti kita sebenarnya adalah kepunyaan Tuhan secara langsung. Kita ini hanya perantara, perpanjangan tangan Tuhan. Kita hanyalah pribadi-pribadi yang diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk hadir dalam kehidupan mereka. Memberi warna dalam kehidupan mereka. Menjadi teladan yang baik dalam hidup mereka. Mereka bukanlah milik kita sepenuhnya. Dan karena itu juga Bapak Ibu Saudara, saya mau terus belajar. Saya pribadi mau terus mengingatkan diri saya untuk tidak menuntut anak saya menjadi anak yang baik dan takut akan Tuhan semata-mata karena saya dan pekerjaan saya sebagai calon pendeta. Kalau dia harus menjaga hidupnya dengan baik, tetap mengasihi Tuhan dan sesama, itu dia harus kerjakan hanya karena Tuhan dan dirinya sendiri. Bukan karena nama baik saya, apalagi karena keberadaan saya sebagai calon pendeta. Maka ingatkan terus diri kita tentang ini. Jangan sampai akhirnya kisah hidup kita atau anak kita berakhir tragis seperti dongeng di awal tadi. Karena sang ibu merasa bahwa anaknya adalah milik kepunyaan dia. Maka dia berhak membangun ekspektasi dan kemudian memaksa anaknya untuk memenuhi tujuan, harapan yang ia miliki atas diri anaknya itu. Ia pun merasa berhak untuk menuntut balas dari apa yang sudah selama ini ia lakukan bagi anaknya. Karena anaknya hanyalah milik ibunya. Kalau kita sungguh sadar mereka hanyalah titipan Tuhan, maka kita ajarkan, kita dorong mereka bukan untuk memenuhi harapan kita, tetapi untuk memenuhi apa yang Tuhan harapkan dari mereka. Kita ajak mereka menemukan panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Kita tuntun mereka untuk melakukan mana-mana yang baik sesuai apa yang Tuhan inginkan untuk mereka lakukan. Dan itu saja, bukan yang lain. Tetapi satu kritik kita bisa lontarkan terhadap kisah Ayub ini memang adalah apakah dia telah sungguh-sungguh berusaha memberi pengajaran yang benar kepada anak-anaknya. Bukan hanya melakukan ritual demi ritual bagi anak-anaknya atau demi anak-anaknya, tetapi juga menginspirasi anak-anaknya untuk kemudian bisa melakukan ritual tersebut atas kesadarannya sendiri. Dan mungkin bahkan bisa membangun kesadaran pada diri anak-anaknya itu untuk hidup benar sama seperti apa yang ia lakukan. Nah, ini tidak tercatat dalam Alkitab. Dan malah di sepanjang bacaan kita menemukan hanya Ayublah yang dipandang benar dan mendapat pujian dari Allah. Anak-anaknya tidak. Dan memang tidak mudah ya Bapak Ibu Saudara untuk kita melakukan hal ini. Kalau kita mau cari tahu kiat-kiatnya apa, tips-tipsnya apa, mungkin kita butuh sesi lain untuk sama-sama diskusi seputar topik parenting.
Tetapi satu hal sederhana yang Ayub ungkapkan di bagian akhir kiranya bisa jadi pegangan kita. Ketika Tuhan menjawab gugatan Ayub di Ayub 42 ayat 5. Di situ tercatat, akhirnya Ayub mengakui bahwa hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Kita seringkali puas pada banyaknya kata-kata yang kita terima atau yang bisa kita sampaikan. Tetapi kita lupa bahwa ketika kita mengalami sendiri, maka sesuatu itu bisa menjadi lebih hidup dan sungguh-sungguh membawa perubahan bagi kita. Seperti Ayub, ketika akhirnya dia mengalami sendiri Tuhan dalam hidupnya menjadi berubah. Karena itu tepatlah apa yang menjadi prinsip dasar dalam kita storytelling, yaitu show, don't tell. Tunjukkan dan jangan katakan. Begitu pula terhadap mereka yang Tuhan percayakan pada kita, ketika kita diberi kesempatan untuk mendidik dan mengajar mereka, tunjukkan. Biar mereka sendiri melihat dari hidup kita. Dan ajak mereka untuk juga mendapatkan pengalaman-pengalaman mereka sendiri bersama dengan Tuhan. Dengan demikian mereka sepenuhnya bisa berkembang dengan cara mereka sendiri, pada waktunya sendiri, dengan kapasitas mereka masing-masing. Jadi, selamat mengerjakan tanggung jawab kita. Tidak perlu kita menjadi takut, apalagi khawatir. Tetapi bersyukurlah, karena Bapak Ibu Saudara juga setiap kita sejatinya diangkat oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang kepercayaan Tuhan. Lakukan dan kerjakan kepercayaan itu dengan baik. Tuhan memampukan kita sekalian. Amin. Marilah dengan hati yang terarah pada Kristus, kita ikrarkan kembali janji baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita bersama membawa doa-doa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hikmat dan firman-Mu yang boleh kami renungkan. Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk melakukannya. Karena itu saat ini kami berdoa, kami mohon Engkau menolong para orang tua. Engkau menolong setiap kakak rohani yang ada. Engkau menolong setiap gembala jemaat. Engkau menolong mereka yang memimpin orang-orang yang ada di bawah mereka. Tuhan, kiranya mereka semua dapat mengemban tanggung jawab mereka dengan kasih. Dan mengingat betul bahwa mereka adalah orang-orang kepercayaan Tuhan yang dititipkan semuanya ini kepada mereka. Terkhusus bagi relasi antara orang tua dan anak. Ada banyak hal yang mungkin menjadi kendala, menjadi masalah yang bisa mungkin timbul di dalamnya. Tuhan kiranya memberikan hikmat pada mereka untuk dapat terus dengan kasih mencari jalan keluar, supaya relasi antara orang tua dan anak sungguh-sungguh mencerminkan relasi Bapa dengan umatnya. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk mereka yang saat ini sedang terbaring lemah karena berbagai sakit penyakit. Secara khusus mereka yang saat ini bergumul dengan penyakit COVID-19. Tuhan kiranya menolong mereka, membuat mereka tabah,
tetapi sekaligus terus semangat untuk berjuang agar sembuh. Tuhan yang menyempurnakan setiap upaya dokter, paramedis, dan lain sebagainya yang telah dihadirkan bagi mereka. Tuhan yang akan memulihkan mereka, dan Tuhan akan yang memberikan damai sejahtera dalam hati mereka, sehingga mereka boleh melalui semua ini dengan baik. Dan secara khusus kami berdoa untuk kesehatan para pengerja kami. Kami berdoa untuk kesehatan setiap majelis jemaat, aktivis, dan anggota jemaat juga simpatisan yang ada di berbagai tempat, yang juga bernaung dalam gerejamu di tempat ini dan di berbagai tempat. Tuhan tolong berkati kami semua, mampukan kami dengan hikmat Tuhan menjaga diri kami agar kami tidak tertular COVID-19. Tetapi Tuhan juga Engkau yang menyempurnakan, karena setiap upaya kami tentu banyak cacat celahnya. Biar Tuhan yang menolong agar semua ini mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, tangan-Mu terus terulur. Seperti bangsa-bangsa lain hadapi, bangsa Indonesia juga menghadapi ancaman resesi di depan dan berbagai persoalan lain. Masalah pandemi ini juga belum kunjung usai. Tuhan, kiranya Engkau menolong dan memberkati para pemimpin kami supaya memiliki hikmat dan sungguh-sungguh hatinya terarah untuk melakukan banyak hal demi kemajuan bangsa. Tuhan mengasihi bangsa kami. Kami percaya Tuhan akan menolong bangsa kami. Dan masih banyak hal lain yang mungkin kami ingin ungkapkan, tapi kami belum sempat menyampaikannya dalam kata-kata saat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau mengenal setiap seru doa yang kami sampaikan dari dalam hati kami, dan Engkau akan menjawabnya. Seperti Engkau menjawab doa kami, seturut dengan kehendak Tuhan, karena kami percaya kehendak Tuhanlah yang terbaik. Dan kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini kita bersama diajak untuk menyatakan syukur kita pada Tuhan melalui persembahan. Dimanapun saudara berada, saudara dapat memberikan persembahan melalui 1. Transfer ke rekening bank yang tercantum di layar maupun dari Warta Digital. Dan yang kedua, scan QRIS menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang ada. Dan yang ketiga, memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang disediakan di kantor tata usaha gereja. Sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan membacakan nats yang saya ambil dari Mazmur 126 ayat 3 sampai dengan 6. Demikian. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami dalam surga yang mulia, terima kasih Tuhan, Engkau adalah pemilik kehidupan kami. Ampunilah kami jika selama ini kami melupakan sesama yang membutuhkan kami. Terlebih di saat-saat pandemi seperti sekarang ini, Tuhan tolong kami sehingga kami terus bisa membantu orang-orang yang ada di sekitar kami yang membutuhkan bantuan kami. Biarlah kami menjadi saluran berkat bagi mereka. Tuhan berkati persembahan yang kami kumpulkan, sehingga semuanya ini boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sesaat lagi kita akan langsung diutus untuk hadir di tengah-tengah kehidupan keseharian kita. Ingatlah terus mereka, anak-anak kita, dan setiap orang yang Tuhan percayakan pada kita. Mereka adalah titipan Tuhan. Karena itu jangan pernah merasa sepenuhnya memiliki, tetapi kerjakan bagian kita dengan baik sebagai bentuk pertanggungan jawab kita kepada Tuhan.
jalan. Oh, langkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Betapalah mesranya ayah dan ibu contohnya. Semua anak-anak ikut teladan tingkahnya. Oh, langkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya cinta dan tawa canda senantiasa menerangi hari-hari kita dan menghangatkan hati kita juga rumah kita. Kiranya teman yang baik dan setia senantiasa berada di sisi kita, melangkah bersama kita kemanapun kita pergi. Kiranya damai dan kecukupan ada dalam kehidupan kita, juga sukacita yang melimpah sepanjang masa. Kiranya Bapa memberkati kita senantiasa dalam kasih Yesus Kristus yang terus mengalir bagi kita, sehingga oleh kekuatan Roh Kudus kita semua berlimpah-limpah dalam pengharapan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.